Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan lanjutin light novel Classroom of the Elite volume 3 Second Years atau tahun kedua dari light novel ini guys. Dan ini adalah part 4 atau chapter 7 dan 8 sekaligus mengakhiri volume 3 ini guys. Oke, mari kita masuk pembahasannya. Di video sebelumnya, Gyotaka dan Nanase sudah menghabiskan malam bersama kelompok Hamaguchi karena Minami dan Ando yang menjadi teman Ichinose sangat penasaran pada Gyotaka. Dan mungkin Gyotaka dan Nanase sudah istirahat juga di malam itu. Di keesokan harinya, Gyotaka sudah sampai di area pertama yang dibagikan yaitu B6 dan mendapat posisi pertama. Lalu area selanjutnya adalah A5, namun Gyotaka hanya mendapat hadiah kedatangan. Setelah jam 1 siang, Gyotaka mendapat area yang acak, yaitu C3. Di sini Nanase menyarankan untuk mengambil rute tercepat untuk mencapai area C3. Walaupun sebenarnya dia cukup kelelahan karena mengikuti kecepatan Gyotaka. Jadi mereka harus melewati tebing yang cukup tinggi guys. Saat mulai menaikinya, Nanase terjatuh dari tebing, dan untung saja belum terlalu tinggi. Lalu Nanase berdiri lagi dan menepuk pantatnya. Agak sedikit sakit mungkin guys. Tebing itu cukup tinggi, yaitu sekitar 10 meter. Dan biasanya Gyotaka lah yang selalu membantu Nanase dalam menaikinya. Tapi kali ini Nanase bersikeras akan menaikinya sendiri tanpa bantuan Gyotaka. Jadi Gyotaka sedikit meninggalkannya dan hampir sampai di puncak tebing. Gyotaka sedikit melihat Nanase yang cukup kesulitan namun bisa mengikutinya. Walaupun akhirnya Gyotaka tetap membantunya karena terlihat mengkhawatirkan. Nanase sampai bertanya apakah Gyotaka sering mendaki tebing. Gyotaka menjawab kalau baru kali ini dirinya mencoba mendaki seperti itu dan belum pernah sebelumnya. Setelah sampai di atas, Gyotaka sedikit meninggalkan Nanase di belakang agar sampai di area C3 lebih cepat. Dan akhirnya Gyotaka mendapat posisi pertama. Lalu mereka istirahat di area itu. Nanase dan Gyotaka juga sedikit mengobrol di sini guys. Nanase bilang kalau ingin menghabiskan waktu di sekolah itu tanpa adanya penyesalan, karena dirinya sudah tidak punya cukup waktu. Padahal masih ada waktu 2 tahun yang cukup lama bagi Nanase untuk sampai lulus. Di sini Gyotaka melihat sisi paling lemah dari seorang Nanase semenjak dirinya kenal Nanase. Seperti sisi lain dari diri Nanase guys. Pas jam 9 malam di hari itu, para perwakilan kelas 1 mengadakan pertemuan. Tapi ada beberapa dari mereka yang tidak datang, terutama Hosen yang selalu seenaknya sendiri. Yang mempunyai ide pertemuan itu adalah Tsubaki Sakurako. Saat itu Yagami mengajak Tsubaki untuk bicara. Menurut Yagami, orang yang ada di belakang Utomiya dan kelas C adalah Tsubaki. Dan Tsubaki lah yang selalu memberikan instruksi pada Utomiya. Walaupun kalau dilihat dari nilai keseluruhan OEE, kemampuan Tsubaki hanya di bawah rata-rata. Tapi Yagami punya pandangan lain tentang dirinya. Dan menurut Yagami, Tsubaki bukanlah murid yang biasa-biasa saja. Pastinya dia juga mengincar pengeluaran Gyotaka. Di sini mereka saling menuduh tentang siapa yang paling mengincar pengeluaran Gyotaka. Namun Yagami bilang siapapun pasti tertarik tentang hadiah 20 juta poin, tapi tidak dengan dirinya. Pura-pura baik maksudnya dia guys. Tentu saja Tsubaki tidak mempercayainya. Menurut Tsubaki, Yagami pasti sudah punya rencana dan tidak menutup kemungkinan kalau nantinya Yagami akan menusuk mereka dari belakang. Tapi jika mereka tidak bergerak dengan cepat, bisa saja Hosen akan mendahului mereka dalam bertindak. Karena Nanase terus menempel pada Gyotaka. Dan Gyotaka sendiri mengizinkan Nanase terus bersamanya. Dengan itu mereka juga tahu setiap posisi Gyotaka dan Nanase saat ini yang sedang berada di area C3. Lalu Tsubaki mulai menyinggung tentang Kushida yang mempunyai hubungan dengan Yagami. Dan Tsubaki sedikit mengancam Yagami dengan itu. Tsubaki ingin Yagami memberikan informasi mengenai Kushida. Pada saat itu Yagami berniat melarikan diri, namun tiba-tiba Utomiya menahan bahunya dari belakang hingga tidak bisa bergerak. Lalu Utomiya memberikan pilihan pada Yagami, yaitu memberikan informasi tentang Kushida atau Utomiya sendiri yang akan menanyakannya pada Kushida. Setelah itu akhirnya Yagami memberitahu masa lalu Kushida pada Tsubaki dan Utomiya, dan memberitahu kalau Gyotaka juga sudah tahu tentang masa lalu Kushida. Setelah itu Takahashi kembali dari toilet dan berkumpul bersama mereka, tapi Hosen tetap tidak muncul. Di sini gue kurang paham guys mengenai hubungan Yagami dan Kushida. Apakah Yagami benar-benar mencintai Kushida sampai bisa diancam seperti itu, atau cuma memanfaatkan Kushida guys? Tujuan Tsubaki adalah mengajak Yagami dan pemimpin kelas 1 lainnya bekerja sama dalam mengeluarkan Gyotaka. Dan menurut Mimin, siswa White Room tidak mungkin selemah itu guys.
Di pagi harinya atau hari ke-7 sekitar jam setengah 7 Kiyotaka sudah bangun dan mengecek tabletnya untuk mengetahui peringkat dan poin yang sudah dia dapatkan. Kiyotaka mengira kalau peringkatnya menurun, tapi ternyata malah semakin naik, yaitu sekarang dirinya di peringkat 51 dengan perolehan 67 poin. Padahal jika ada kelompok yang berjumlah 4 orang dan terus mendapat hadiah kedatangan tanpa mengambil tugas apapun, kelompok itu akan mendapat 92 poin harusnya. Namun tidak semudah yang dipikirkan. Faktanya berbeda saat mereka sudah menjalani ujian itu. Tingkat kelelahan, stres, dan sebagainya juga sudah mulai melanda para siswa. Tapi ada satu orang yang tidak menunjukkan kemundurannya sama sekali, yaitu Koenji yang saat ini berada di peringkat kedua, telah digeser lagi oleh kelompok Nagumo. Namun mereka hanya mempunyai selisih 8 poin. Dan perbedaan anggota kelompok mereka terlalu besar. Koenji hanya solo player. Sedangkan untuk kelompok Ryue naik ke peringkat 9. Ada 3 kelompok kelas 2 yang berada di 10 teratas, dan hanya ada 1 kelompok yang terdiri dari kelas 1, yaitu Yagami, Utomiya, dan Takahashi. Kelompok mereka saat ini berada di peringkat 6. Lalu 6 kelompok lainnya yang berada di 10 teratas semuanya adalah kelas 3. Dan itu pun bervariasi dari mulai kelas A sampai kelas D. Kiyotaka sedikit penasaran dengan keadaan Suzune karena mereka belum bertemu lagi semenjak di kapal atau hari pertama. Saat itu tumben Nanase belum bangun. Biasanya Nanase sering bangun lebih dulu dari Kiyotaka. Tak lama kemudian Nanase akhirnya keluar dari tendanya. Dan mungkin tidurnya tidak nyenyak karena terlihat di kantung matanya sedikit hitam, guys. Di sini mereka juga membicarakan tentang peringkat kelompok. Dan menurut Nanase, Kiyotaka juga luar biasa karena menempati peringkat 51 padahal bertindak solo. Namun bagi Kiyotaka, jika akhirnya tidak menempati 3 teratas, maka tidak akan mendapat hadiah poin yang banyak. Menempati 50% peringkat teratas saja masih belum cukup untuk mendapatkan hadiah poin. Mengingat dirinya mempunyai hutang pada Suzune dan belum mampu membayarnya. Lalu Nanase bertanya jika memang seperti itu, kenapa Kiyotaka masih terlalu santai dalam mengejar poin. Kiyotaka hanya menjawab kalau dirinya mengharapkan akan datangnya badai. Setelah itu mereka beres-beres dan berniat menuju ke area yang ditentukan pertama, yaitu C3. Dan itu sangat dekat. Tiba-tiba mereka mendapat pesan melalui tablet dari pihak sekolah. Karena mungkin akan sedikit terjadi perubahan cuaca, guys. Setelah mengalami cuaca yang baik selama 7 hari, akhirnya mereka akan mengalami cuaca yang mungkin tidak bersahabat. Dan sepertinya hujan akan segera turun. Kiyotaka langsung mengajak Nanase untuk bergegas, tapi Nanase malah tidak mendengarkan. Dan terlihat sedang melamun, sampai beberapa detik baru Nanase sadar. Padahal Kiyotaka melihat fisik Nanase masih cukup kuat, berarti mentalnya yang tidak baik. Kiyotaka juga merasa kalau setiap harinya mental Nanase berubah-ubah. Kadang terlihat tegar dan kuat, tapi kadang terlihat sangat lemah. Kiyotaka menyimpulkan kalau mental Nanase tidak baik-baik saja. Setelah sampai di area C3, mereka sedikit bersantai karena tidak terlihat tugas yang muncul di area itu. Sampai akhirnya jam 9 area yang ditentukan adalah E2. Meskipun area acak, tapi itu cukup dekat. Walaupun mereka juga harus melewati pegunungan kalau tidak ingin memutar. Di sini Kiyotaka meminta pendapat Nanase apakah tidak masalah jika harus melewati pegunungan. Nanase hanya menurut pada Kiyotaka. Kiyotaka menyadari kalau akhir-akhir ini Nanase tidak pernah protes. Jadi Kiyotaka akan mencoba mengetahui apa keinginan Nanase yang sebenarnya. Lalu Kiyotaka mencoba menyarankan jalur lain atau mengambil jalan memutar. Namun Nanase bilang akan tetap mengambil jalur pegunungan agar sampai lebih cepat, dan jika Kiyotaka tidak setuju dirinya akan pergi sendiri. Jika Kiyotaka membiarkannya, kemungkinan Nanase kecelakaan sangat tinggi, mengingat fisiknya yang sudah melemah dan hujan akan segera turun. Tapi itu adalah pertama kalinya Nanase ingin berpisah dengan Kiyotaka, guys. Jadi Kiyotaka sedikit penasaran, dan jika Kiyotaka berpisah di sini dengan Nanase, Kiyotaka tidak mengetahui jawaban tentang apa tujuan Nanase yang sebenarnya. Jadi Kiyotaka memilih untuk bersamanya. Setelah berjalan memasuki hutan, akhirnya mereka mulai memasuki area D3 atau pegunungan. Cuaca juga semakin buruk dan Nanase terlihat semakin menjauh di belakang. Kiyotaka lalu menawarkan untuk istirahat, namun Nanase tidak mau dan ingin terus berjalan. Lalu Kiyotaka meminta ransel Nanase dan Kiyotaka akan membawanya agar Nanase tidak terlalu kelelahan. Awalnya Nanase menolak, tapi akhirnya dia mau dengan sedikit keberatan. Sampai akhirnya mereka mulai memanjat pegunungan, tapi Nanase berhenti dan meminta ranselnya lagi. Saat itu angin sangat kencang dan pandangan mereka juga tidak jauh. Kiyotaka menanyakan ada apa. Nanase meminta maaf pada Kiyotaka karena Kiyotaka tidak akan mencapai area E2.
Nanase sengaja memilih rute itu agar mereka sampai di tempat itu atau sebelah utara area D3. Dan menurut Nanase sangat jarang para siswa melewati daerah itu, jadi hanya akan ada Kiyotaka dan Nanase. Di sini Nanase meminta Kiyotaka untuk tidak pura-pura lagi karena sebenarnya Kiyotaka pasti sudah tahu kalau Nanase mendekati Kiyotaka pasti mempunyai tujuan. Nanase juga mengungkapkan kekagumannya tentang fisik dan kemampuan Kiyotaka selama 6 hari mereka bersama. Padahal dalam hati Kiyotaka tidak pernah melakukan hal yang istimewa, atau dirinya baru melakukan hal yang biasa saja selama 6 hari. Lalu Nanase bilang kalau Kiyotaka seharusnya tidak ada di sekolah ini. Kiyotaka menjawab kenapa. Nanase bilang karena Kiyotaka berasal dari White Room. Akhirnya Kiyotaka mendengar kata White Room lagi dari pihak ketiga. Dan itu berarti Nanase adalah siswa yang dikirim Sugishiro untuk menyingkirkan Kiyotaka. Nanase pun mengakuinya tanpa ragu kalau dirinya diperintahkan Sugishiro untuk menyingkirkan Kiyotaka. Di tempat itu Nanase berniat menyerang Kiyotaka atau memaksa Kiyotaka untuk menyerangnya. Jadi jika Nanase berhasil melukai Kiyotaka, maka Sugishiro akan menangani hal itu dan membuat seolah Kiyotaka sudah tidak bisa melanjutkan ujian karena terluka atau kecelakaan. Begitu juga jika Kiyotaka menyerang Nanase atau melukainya. Apapun pilihan Kiyotaka, Nanase lah yang akan menang menurutnya. Hanya ada satu pilihan lagi, yaitu kabur dari Nanase dengan meninggalkan ranselnya. Tapi menurut Kiyotaka sama saja bunuh diri melanjutkan ujian tanpa tablet dan peralatan yang ada. Jadi Nanase sudah merencanakannya sedemikian rupa. Dan di sini dia berniat menyerang Kiyotaka dan memaksanya untuk menyerang atau diserang. Kiyotaka mulai meletakkan ranselnya di bawah pohon dan mendekati Nanase. Lalu dia bilang apakah Nanase benar-benar sanggup melakukannya. Saat itu Kiyotaka juga merasakan kehadiran seseorang di sekitar tempat itu dan kemungkinan orang itu sudah menyiapkan tablet untuk merekam perkelahian Kiyotaka dan Nanase. Di sini Kiyotaka sengaja mendekati Nanase dan menciptakan celah agar Nanase menyerangnya. Tapi ternyata Nanase sangat berhati-hati walaupun akhirnya Nanase menyerang Kiyotaka dengan kemampuan bela dirinya. Lalu Kiyotaka menghindarinya dan Nanase terus menyerangnya, tapi Kiyotaka juga bisa terus menghindarinya. Kiyotaka dengan mudah bisa mendaratkan pukulan di wajah Nanase, tapi sebelum terkena wajahnya, Kiyotaka menghentikan pukulan itu. Nanase yang semakin kesal meningkatkan serangannya, tapi Kiyotaka tetap bisa menghindarinya. Walaupun jarak mereka sangat dekat, tapi Nanase sama sekali tidak bisa menyentuh Kiyotaka. Lalu Kiyotaka mendaratkan pukulan lagi di bawah dagu Nanase sampai menghempaskan rambut Nanase, tapi lagi-lagi Kiyotaka menghentikan pukulan itu sebelum mengenai Nanase. Saat itu Nanase sampai melongo karena jika pukulan itu tidak dihentikan sudah pasti Nanase langsung KO. Di sini Kiyotaka berniat menghancurkan hati dan tekad Nanase tanpa melukainya. Dan menanamkan keyakinan kalau Nanase tidak akan pernah bisa mengalahkan Kiyotaka. Tapi Nanase tahu strategi Kiyotaka dan dia sedikit menjauh dari Kiyotaka, seperti sedang mengumpulkan tenaga lagi untuk menyerang. Kali ini gerakan dan serangan Nanase tiba-tiba menjadi sangat cepat dan gaya bertarungnya juga berubah. Suaranya juga ikut berubah seperti suara laki-laki guys. Menurut Kiyotaka, Nanase seperti orang lain yang benar-benar berbeda dan itu mengubah semua kepribadian dan kekuatannya. Sambil terus menghindari serangannya, Kiyotaka bertanya siapa dirinya. Nanase mengaku kalau dirinya saat ini adalah Eiichiro Matsuo yang kembali dari kegelapan dan berniat balas dendam. Kiyotaka tidak asing dengan nama Matsuo, tapi Kiyotaka belum bisa memahami apa yang dia maksud. Kiyotaka menyimpulkan kalau Nanase mempunyai kepribadian ganda dan menciptakan kepribadian Eiichiro dalam dirinya karena pada dasarnya Nanase adalah gadis yang lembut dan tidak suka kekerasan, makanya Nanase menciptakan kepribadian satu lagi yang bertentangan dengan dirinya untuk membalas dendam. Seorang Kiyotaka tidak mungkin menerima sesuatu yang di luar logika guys. Mendengar itu Nanase semakin marah dan tetap kekeh kalau dirinya saat ini adalah Eiichiro Matsuo. Dia menatap Kiyotaka seperti seorang pembunuh. Sampai akhirnya Nanase berhasil mencengkram lengan Kiyotaka dan menyerangnya lagi, tapi Kiyotaka tetap bisa menghindarinya. Nanase juga bisa meraih rambut Kiyotaka dan menyerangnya dari jarak yang sangat dekat, tapi tetap saja Kiyotaka bisa menghindarinya. Nanase benar-benar kesal karena dari jarak yang sedekat itu Kiyotaka masih saja bisa menghindarinya. Lalu Nanase menyerang Kiyotaka lebih brutal lagi sampai stamina dan mentalnya mungkin hampir mencapai batasnya. Dan Kiyotaka terus menghindari serangan Nanase yang bertubi-tubi. Kiyotaka bilang kesalahan Nanase adalah terus menyerangnya dan berpikir kalau Nanase bisa mengenainya, tapi itu tidak akan terjadi. Bahkan mau menyerang sampai mati pun dirinya tidak akan pernah bisa mengenai Kiyotaka.
Kiyotaka berniat menghancurkan mental Nanase dan membuatnya berpikir kalau dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Kiyotaka. Sebenarnya jika Nanase menyerang terus-menerus, kemungkinan salah satu serangan itu akan mengenainya. Sampai akhirnya fisik dan mental Nanase benar-benar hancur dan dia berteriak karena frustasi sambil menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang. Mungkin dia sudah menyerah guys. Kita flashback dulu sebelum kejadian itu guys. Orang lainnya yang dirasakan kehadirannya oleh Kiyotaka adalah Kushida. Pada saat itu Kushida sudah siap merekam perkelahian Kiyotaka, namun Kushida tidak bisa mendengar percakapan Kiyotaka dan Nanase karena angin sangat kencang pada saat itu. Kushida juga tidak berani terlalu dekat dengan mereka. Bahkan Kushida sudah menghabiskan banyak poin hanya untuk melacak keberadaan Kiyotaka lewat GPS. Kushida juga sudah menyadari kalau orang yang ada di balik semua rencana kelas D dan Suzune adalah Kiyotaka. Dan seharusnya dia menargetkan Kiyotaka dulu, bukan Suzune. Saat itu tiba-tiba ada yang menarik Kushida dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Dia adalah Amasawa Ichika. Kushida bahkan tidak menyadari sedikit pun kehadiran Amasawa. Tanpa babi ibu, Amasawa langsung memukul wajah Kushida dengan keras. Di sini Kushida masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa alasan Amasawa memukulnya. Namun Amasawa malah terus menamparnya dengan keras dan meminta Kushida untuk membuka topengnya. Amasawa bilang kalau dirinya tahu apa yang sedang direncanakan Kushida dan dia tidak akan membiarkannya. Amasawa percaya kalau Kiyotaka bisa mengalahkan Nanase tanpa menyentuhnya. Dan Amasawa tidak akan membiarkan Kushida ikut campur. Amasawa juga sudah tahu kalau sebelumnya Kushida pernah mencari muka pada Nagumo namun tidak berhasil. Dan kali ini Amasawa bekerja sama dengan Yagami. Bahkan Amasawa juga tahu kalau Kushida sudah menyiapkan poin pribadi untuk menghindari pengusiran dan tidak memperdulikan kelompoknya. Tentang masa lalu Kushida, hal itu sudah menyebar di antara pemimpin kelas 1. Di sini Kushida dibuat frustasi oleh Amasawa, namun dia juga tidak paham apa maksud Amasawa melakukan semua itu. Kushida sedikit mengancam kalau dirinya akan melaporkan kekerasan itu. Tapi Amasawa malah balik mengancam akan menyebarkan masa lalu Kushida. Lalu Amasawa menyuruh Kushida untuk kembali, namun dirinya menolak dan tidak akan menuruti perintah dari Kohainya. Setelah itu Amasawa menjambak rambut Kushida dan memukulnya lagi dengan cukup keras. Kushida merasa kesakitan dengan pukulan itu dan menganggap kalau Amasawa tidak normal. Menurut Amasawa, Kushida hanyalah seorang amatir yang gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Dan saat ini pasti sedang mencari kelemahan Amasawa, namun Amasawa menegaskan kalau satu-satunya kelemahannya adalah Kiyotaka. Tapi seorang amatir yang berpikiran dangkal seperti Kushida tidak mungkin bisa melawan Kiyotaka. Kushida lalu menanyakan apakah Amasawa melakukan ini karena mencintai Kiyotaka. Amasawa menjawab kalau perasaannya pada Kiyotaka melebihi cinta. Tapi gue demen sih kalau Kushida yang dibully. Setelah itu Amasawa meninggalkan Kushida dan bilang akan mendekati Kiyotaka yang sudah mengalahkan Nanase. Lalu Kushida berniat menyerang Amasawa dari belakang, namun Amasawa menghindari serangan itu dan menendangnya hingga jatuh ke tanah lagi. Entah sudah keberapa kalinya Kushida menerima pukulan dari Amasawa. Sampai dirinya tidak berdaya dan menatap langit, lalu mengingat kembali kenapa dirinya bisa di posisi yang menyedihkan seperti itu. Dirinya mengingat kembali kalau hal itu dimulai saat dirinya bertemu dengan Yagami di ujian ini. Pada saat itu Yagami meminta maaf pada Kushida karena tidak bisa menjaga rahasianya dan membeberkannya pada pemimpin kelas 1 lainnya. Tapi Yagami meyakinkan Kushida kalau para pemimpin kelas 1 akan mengabaikan hal itu karena tujuan mereka hanya Kiyotaka. Singkat cerita, akhirnya Kushida bekerja sama dengan Yagami untuk menyingkirkan Kiyotaka. Dan Yagami sudah diberitahu oleh seseorang kalau di hari ke-7 Nanase akan memulai rencananya. Maka dari itu Kushida diminta untuk merekam kejadian itu, sedangkan Yagami akan selalu memberikan instruksi menggunakan transceiver badannya. Dengan bodohnya Kushida menuruti rencana itu dan berakhir menyedihkan. Di hari itu di tempat lain jam tangan Ichinose Honami mengalami kerusakan dan sistem GPS juga tidak berfungsi. Dia berniat kembali ke titik awal untuk melaporkannya. Awalnya Shibata yang satu kelompok dengannya akan menemaninya, namun Honami bilang dia tidak apa-apa melewati hutan sendirian. Ichinose juga sudah membentuk kelompok besarnya guys. Saat itu Ichinose melewati jalur hutan yang cukup lebat, apalagi cuaca juga sedang buruk. Dia terus berjalan ke depan, entah itu jalan yang benar atau tidak. Sampai akhirnya tanpa sengaja dia melihat Tsukishiro dan wali kelas 1D Katsunori Shiba. Tapi Ichinose memilih untuk tidak lapor pada mereka dan mengikuti mereka agar sampai ke pelabuhan atau tidak kesasar. Mereka juga tidak menyadari kehadiran Ichinose karena angin cukup kencang pada saat itu. Awalnya Ichinose mengabaikan percakapan mereka, namun terdengar ada kata pengusiran Ayano Koji yang dibahas oleh mereka. Dan terdengar kata White Room. Walaupun Ichinose tidak tahu apa itu.
Sukishiro bilang kalau dirinya sudah memalsukan identitas Shiba Sensei agar bisa melakukan tugasnya tanpa dicurigai oleh Mashima ataupun Cabashira Sensei, karena mereka berdua terhubung dengan Kiyotaka. Percakapan mereka mulai terhalang angin yang cukup kencang, jadi Ichinose memilih untuk sedikit mendekati mereka. Sampai akhirnya Sukishiro menyadari kehadiran Ichinose. Ichinose yang panik dengan sekuat tenaga melarikan diri, tapi dia terjatuh karena terhalang oleh akar pohon. Lalu Sukishiro dan Shiba langsung meraihnya. Awalnya Shiba Sensei berniat menyingkirkan Ichinose di tempat itu, namun dihentikan oleh Sukishiro. Sukishiro berkesimpulan kalau Ichinose sudah mendengar semuanya, dan dia mengancam Ichinose kalau sampai dirinya memberitahukannya pada seseorang, maka tidak hanya Ichinose yang akan disingkirkan, tapi juga teman-temannya. Setelah itu Sukishiro mengambil ransel Ichinose yang terjatuh dan memberikannya, lalu menyuruhnya pergi dan memberitahu jalur yang benar untuk sampai ke pelabuhan. Sukishiro meminta Shiba untuk tidak khawatir karena Ichinose adalah orang yang selalu mementingkan temannya daripada dirinya sendiri. Pada saat itu Sukishiro yakin kalau 99% Nanase akan gagal, tapi harusnya sebentar lagi peringatan akan berbunyi dan Sukishiro akan mengambil tindakan. Entah apa yang dia maksud guys. Kemungkinan adalah Amasawa yang akan menyerang Kiyotaka dari belakang. Kita kembali lagi ke tempat Kiyotaka dan Nanase yang sudah menyerah. Di sini Nanase bilang kalau dirinya berniat membalaskan dendam teman masa kecilnya yaitu Eiichiro, anak dari Matsuo, kepala pelayan yang merawat Kiyotaka. Karena tindakan ayah Kiyotaka, Eiichiro harus diusir dari sekolah dan melarikan diri ke sekolah lain. Namun di sekolah itu juga mengusirnya, sampai akhirnya dia memilih putus sekolah. Karena tindakan ayah Kiyotaka, Matsuo juga akhirnya bunuh diri. Sejak kecil Nanase sudah berteman baik dengan Eiichiro. Eiichiro juga bilang tidak akan menyerah dengan kejadian itu. Dia memilih kerja paruh waktu dan menyebabkan dirinya jarang bertemu dengan Nanase. Namun Nanase percaya kalau hubungannya tidak akan pernah berubah. Eiichiro adalah orang yang sangat dikagumi oleh Nanase. Sampai suatu saat Nanase pergi ke apartemen Eiichiro dan menemukan dia yang sudah bunuh diri. Saat itu Nanase belum tahu apa-apa hingga akhirnya Sukishiro menceritakan semuanya pada Nanase. Dan memberitahu akar dari semua masalah itu adalah Kiyotaka yang bersekolah dan melarikan diri dari White Room. Dan Matsuo lah yang sudah membantu Kiyotaka. Lalu Sukishiro menjanjikan Nanase jika dirinya bisa mengembalikan Kiyotaka, maka Nanase bisa bertemu dengan ayah Kiyotaka. Nanase berniat meminta ayah Kiyotaka untuk bersujud dan meminta maaf pada Eiichiro. Di sini Nanase menceritakan semuanya dengan nada yang cukup berat dan sedih guys. Kiyotaka menegaskan kalau orang itu tidak akan pernah mau bersujud pada siapapun. Kiyotaka juga mengakui sifat kejam orang itu juga ada dalam diri Kiyotaka. Kiyotaka akan melakukan apapun hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ada yang berbeda dari mereka, yaitu ayahnya tidak akan mau mengulurkan tangannya pada orang lain, namun jika Kiyotaka mau mengulurkan tangannya. Saat itu Kiyotaka berdiri dan mengulurkan tangannya pada Nanase dan meminta Nanase untuk membantunya. Jika Nanase ingin memberi pukulan pada ayah Kiyotaka, cara satu-satunya yaitu dengan mempertahankan Kiyotaka sampai lulus di sekolah itu. Agar keinginan Matsuo yang sudah memperjuangkan Kiyotaka juga tidak sia-sia. Dan Kiyotaka yakin kalau Sukishiro pasti masih punya rencana lain. Kiyotaka juga berpikir kalau Nanase bukan siswa White Room yang selama ini Sukishiro maksud. Tapi Kiyotaka sedikit ragu dengan hal itu guys. Nanase yang dari tadi tertunduk akhirnya menatap Kiyotaka dan berjanji akan membantunya. Dalam hati Kiyotaka akan menggunakan Nanase sebaik mungkin dan membuatnya nyaman. Dan itulah akhir dari volume 3 ini guys. Jadi kita harus bersabar lagi dan nunggu 4-5 bulan lagi. Tapi tetap Mimin bahas kalau volume 4-nya sudah keluar. Kira-kira siapa yang ada di belakang Kiyotaka guys? Mungkinkah Amasawa? Karena tadi Amasawa bilang sudah saatnya dia mendekati Kiyotaka. Entahlah. Novel ini selalu penuh dengan kejutan. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang pas, kalian bisa koreksi di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuro guys.